Selamat siang Sobat Kabaroto. Di siang yang cukup cerah dan menyenangkan ini, di samping gua udah ada salah satu motor listrik keluaran Yamaha yang ternyata bukan satu-satunya motor listrik yang sudah dikeluarkan Yamaha. Ini adalah motor ketiga atau empat yang pernah dikeluarkan oleh Yamaha setelah sebelumnya pertama kali Yamaha mengeluarkan motor listrik di tahun 2022. Dan di samping gua sudah ada Yamaha E01. Penasaran review lengkapnya seperti apa dan juga tes seperti apa? Langsung aja. Ini dia Yamaha E01. Oke Sobat Kabaroto, gila, di samping gua udah ada satu unit Yamaha E01 yang sangat gua tunggu-tunggu untuk di review oleh tim Kabaroto. Dimana secara tampilan kita udah pernah bahas waktu itu di beberapa pameran, mulai dari IMOS dan beberapa pameran lainnya. Untuk videonya bisa dilihat link di sini. Nah, sekarang gua akan membahas buat Sobat Kabaroto yang belum tahu, gua akan memberikan beberapa fakta menarik dari Yamaha E01. Di mana motor ini belum dijual resmi. Walaupun ini merupakan motor prototipe atau prototype, tapi secara tampilan semua sudah dilengkapi dengan aksesoris yang membuat motor ini nampak siap banget turun ke jalan. Di mana di sini ada spion, tatakan plat nomor, dan yang menariknya adalah motor ini sudah daftarkan ataupun sudah diregistrasi di kementerian terkait. Nah, di sini ada tempat untuk nyolok dari daya baterai Yamaha E01. Tapi gue sebelumnya akan kasih tahu dulu cara ngebukanya. Pertama, di sini kita akan dikasih smart key seperti ini. Kita pencet sekali. Nah, akan ada bunyi seperti itu. Lalu kita putar smart key-nya. Dan di sini ada dua tombol bertuliskan seat untuk membuka jok untuk mengakses area bagasi. Dan kita pencet yang kanannya, di mana ini untuk charge. Nah, maka disinilah akses untuk pengisian daya baterai dari Yamaha E01. Sangat mudah banget, dimana tinggal pencet tombol putihnya, maka soketnya langsung akan terbuka. Nah, buat yang penasaran dan bertanya-tanya lagi, di manakah letak headlamp dari Yamaha E01? Masa iya motor secanggih ini, sefuturistik ini, headlampnya cuma ini doang? Oh tenang, kita akan coba tengok ke area sedikit lebih bawah, di mana ini adalah headlamp dari Yamaha E01 nih sob. Dan yang menariknya adalah headlampnya ini sudah LED projector. Dan pastinya penerangan jadi semakin maksimal. Selanjutnya gua akan ngebahas apa aja yang bisa ditampilkan oleh Yamaha E01 dari monitor speedometernya. Dan menariknya monitor speedometernya ini sudah full digital loh sob. Let's go, kita nyalain. Nah, dari segi tampilan, Yamaha E01 ini emang terlihat sangat futuristik banget nih sob. Dimana di sini tampilannya sudah full digital, dimana ada indikator baterai, indikator jam, terus mode berkendara, dan yang menariknya mode berkendaranya cukup variatif nih sob. Selanjutnya ada juga dilengkapi fitur-fitur yang menarik, dimana motor sekelas Yamaha E01, motor listrik, tapi fitur-fiturnya udah kayak mobil nih sob, dimana udah ada traction control sistemnya, terus habis itu sudah pengeremannya sudah ABS dengan 4 titik. Gue akan kasih tahu ada 3 mode berkendara yang pastinya keren banget yang sudah disematkan di Yamaha E01. Yang pertama ada mode Eco, yang jelas ini mode ramah lingkungan dan bisa dibilang paling boyoknya nih. Untuk yang mau sedikit bertenaga, ada mode standar di sini dengan tulisan STD, dan yang mau sedikit ngebut bisa juga nih pakai mode power atau ini paling bertenaganya, dimana tadi paling lemahnya adalah mode Eco, normal itu pakai mode standar, dan paling bertenaganya menggunakan mode power. Di samping kiri seperti biasa tombol-tombol lampu dekat, lampu jauh, lalu di sini ada tombol mode-mode nih sob, dimana kita pencet dulu sekali. Nah, di sini ada mode trip, odometer, menu, dan juga peringatan servis. Ada tombol untuk menu nih sob, dimana tombol-tombol ini bisa membantu kita untuk mengakses beberapa fitur di dalamnya, seperti ada
mode air, dimana ini adalah mode suhu sebenarnya sob. Mode suhu bukan suhu sekitar, melainkan suhu dari motor ini sendiri. Dan pihak Yamaha sendiri tadi menyatakan kepada tim Kabaroto bahwasannya Yamaha E1 ini sendiri baiknya diparkir tidak langsung di bawah cahaya matahari atau di tempat yang teduh seperti tempat kita syuting sekarang. Karena apa? Bahwasannya apabila motor ini terlalu terpapar cahaya matahari di saat siang hari, maka suhu akan meningkat. Nah, maksimalnya adalah suhunya yaitu 60 derajat, dimana saat 60 derajat itu motor akan mengeluarkan indikator gambar kura-kura yang jelas di sini artinya motor akan melemah atau membuat motor menjadi lebih lamban. Sekaligus motor ini juga keren banget nih sob. Tadi kita udah ngebahas mengenai suhu dari motor ini. Selanjutnya di sini juga ada tampilan voltase baterainya dan ada peringatan servis juga dengan tulisan remain. Dan yang jelas yang terakhir ada indikator baterainya. Selain berbentuk bar seperti di smartphone sobat Kabaroto, di sini juga ada tulisan persentasenya. Dan yang bikin makin kerennya, kan tadi gue bilang nih bahwasannya motor ini sudah punya fitur layaknya mobil. Ada satu lagi yang ketinggalan yang hampir lupa gue sampaikan ke sobat Kabaroto, di mana motor ini punya regenerative braking. Saat kita membuka katup gas, lalu kita melakukan regenerative braking ataupun kita deselerasi, maka motor akan langsung melakukan regenerative braking dengan tanda panah menuju ke bawah ke indikator dari baterai ini sob. Satu kecanggihan yang bikin motor Yamaha E1 ini pastinya dicintai oleh banyak penggemar skuter listrik adalah motor ini bisa mundur. Nggak percaya? Gue akan buktikan. Sekedar informasi, kenapa disematkan mode mundur dikarenakan Yamaha E1 ini sendiri punya bobot 166 kg yang bisa kita artikan bahwasannya motor ini memiliki bobot 30 kg lebih berat dari Yamaha NMAX, sehingga disematkanlah tombol untuk membuat motor ini bisa mundur atau reverse nih sob. Jadi pertama di sini ada tombol bertuliskan R. Biasa kalau di motor-motor batangan ini biasa untuk dim, tapi ini kita pencet sedikit di hold. Nah, nanti indikator dari speedometer akan mengeluarkan lampu kerlap-kerlip berwarna oranye. Selanjutnya kita pencet tombol mode dan otomatis akan mundur motornya. Nah, buat yang penasaran gimana caranya untuk majuin lagi, tinggal pencet sekali dari tombol starter. Nah, sampai indikator berwarna hijau, lampu berwarna hijau ini muncul lagi di tampilan speedometer digitalnya. Motor sudah siap digunakan. Banyak juga nih sobat Kabaroto yang bertanya-tanya di mana posisi baterai dari Yamaha E1. Karena kebanyakan motor listrik yang dipasarkan di Indonesia, peletakan baterainya biasanya kalau nggak ada di area belakang, yaitu di area bagasi atau di bawah jok yang memanfaatkan space dari bagasi, sehingga kita susah nih buat naruh barang-barang. Tenang, Yamaha E1 sendiri meletakkan baterainya ada di tengah-tengah dari riding position kita sob. Jadi letaknya benar-benar ada di tengah dari riding position kita. Jadi biasanya kalau skuter matic kayak NMAX di area tengahnya ini digunakan untuk tangki bensin, maka itu digantikan dengan posisi baterai. Dan yang bikin kerennya bahwasannya peletakan baterai ada di tengah ini membantu juga center of gravity. Jadinya motor ini terasa lebih anteng kalau misalkan kita kendarai nih sob. Tapi ntar kita akan buktikan saat kita test ride. Penasaran kayak apa? Let's go, kita ikutin test ride-nya. Nah, sekarang gue lagi ada di charging stationnya Yamaha E1 sob. Walaupun motor ini merupakan motor prototipe, tapi dari segi tampilan, handling waktu tadi gue melakukan test ride, itu termasuk sangat proper dan juga terlihat sudah siap untuk turun ke jalan. Begitu pula dengan tempat pengisian daya dari Yamaha E1 nih sob. Terdapat 3 casan. Yang pertama, yang di belakang gue ini semuanya fast charging. Sekedar informasi bahwasannya untuk fast charging sendiri dari 0 sampai 90 hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Dan perlu diingat, untuk yang fast charging ini tidak bisa sampai 100% sob, hanya sampai 90%. Tapi kalau mau sobat Kabaroto bikin Yamaha E1 ini jadi 100%, bisa. 90% menggunakan charging portable yang fast charging, tapi 10%-nya dilengkapi dengan
charging yang satu lagi yang letaknya ada di bawah jok. Mau lihat kayak apa? Let's go. Nah, ini dia. Kalau yang ini namanya portable charge shop. Portable charge punya Yamaha untuk IO1. Tapi harus gua kasih tahu dulu bahwasannya ini berfungsi ganda. Yang pertama untuk melengkapi 10% dari 90% fast charging. Yang kedua, ini juga bisa digunakan di rumah saat Sobat Kabarto pengen tinggal motor ini dan diisi dayanya seharian. Karena 0-100% untuk pengisian menggunakan portable charger ini membutuhkan waktu 14 jam. Jadi cocok banget kalau buat ditinggal sehabis riding, malam ditinggal tidur, dan pastinya besok bisa tampil prima lagi bareng Yamaha IO1. Dan satu lagi ada juga yang normal charger nih sob. Nah, tempatnya ada di belakang dari dealer Yamaha Cempaka Putih. Jadi kalau untuk yang normal charging itu bentuknya sama kayak yang fast charging, modelnya wall juga. Seperti tanam seperti ini, cuma dia tidak menggunakan tiang seperti ini, hanya menggunakan bracket saja. 0-100 membutuhkan waktu 4 jam. Gimana? Sobat Kabarto lebih tertarik yang mana? Kira-kira apakah lebih tertarik yang fast charging yang pastinya cocok banget buat kalian yang punya mobilitas tinggi, normal charger buat Sobat Kabarto yang sekiranya membutuhkan jeda waktu untuk beristirahat sejenak baru melanjutkan aktivitas, ataupun yang portable charger, di mana portable charger ini membutuhkan waktu 14 jam, bisa ditinggal seharian untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas lainnya. Yamaha IO1 sendiri juga sangat mudah dikendarai bahkan bagi orang yang baru ingin mencoba motor listrik sekalipun, dikarenakan gas yang digunakan di Yamaha IO1 terasa sangat halus dan tidak terlalu responsif. Saat pertama kali dikendarai, Yamaha IO1 sangat terasa halus untuk sebuah tarikan motor listrik. Selain itu, handling juga terasa nyaman dan mudah untuk dikendarai dikarenakan Yamaha IO1 meletakkan baterainya di area tengah atau di area center of gravity. Suspensi di bagian depan dan belakang juga dirasa cukup memumpuni sehingga motor Yamaha IO1 sendiri rasanya tepat sekali digunakan bagi orang-orang yang ingin melakukan aktivitas di area dalam kota. Nah, itu dia sob. Kita baru aja habis nyobain keliling-keliling sekaligus ngerasain akselerasinya dari Yamaha IO1. Oh ya, waktu tadi gua nge-review, gua belum sempat kasih tahu juga ke Sobat Kabarto bahwasannya untuk penggunaan maksimal dari Yamaha IO1 ini sendiri bisa menempuh jarak hingga 104 km secara maksimal dengan bantuan 3 mode berkendara, mulai dari Eco untuk pengiritan baterai, standar, dan kalau mau lebih powerful lagi pakai mode power, dan itu bisa digunakan untuk akselerasi maupun saat kita ingin melibas tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim. Tapi yang menariknya lagi juga Yamaha IO1 ini sendiri center of gravity-nya cukup baik karena baterai diletakkan di tempat yang biasanya untuk penempatan tangki bahan bakar, sehingga saat melakukan handling ataupun manuver-manuver yang lumayan enak, termasuk nyaman juga motor ini. Plus bisa digambarkan juga jok yang cukup nyaman bagi penumpang, juga pastinya asik banget. Dengan postur tubuh gua yang 180 up kecil, posisi berkendara cukup napak, sekaligus bisa kita dengan posisi riding yang cukup fleksibel dikarenakan pijakan kaki yang cukup bervariasi. Gimana? Apakah ada yang bisa menebak sekiranya Yamaha IO1 ini kapan akan segera dipasarkan di Indonesia dan berapa kira-kira harganya? Boleh ramaikan di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto, plus mampir-mampir ke media sosial Kabaroto di @kabaroto.com, plus mampir-mampir ke website resmi Kabaroto di www.kabaroto.com. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review motor selanjutnya. Bye.